hal-hal yang bisa menyebabkan hilangnya pahala puasa, seperti yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis Bukhari, barang siapa yang tidak meninggalkan perkara dusta dan tidak meninggalkan pada perbuatan dusta, maka tidak ada hajat bagi Allah untuk memberi pahala dalam meninggalkannya orang itu pada makanan dan minumannya. Maka di dalam berpuasa tidak hanya meninggalkan makan dan minum saja, tapi juga harus bisa meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan dusta, sehingga ibadah puasa kita betul-betul bisa sempurna, baik lahir dan batin. Lah, apa sebetulnya tugas daripada organisasi? Sebagaimana ijtihad Bapak Imam, kalau dulu sebelum keimaman Pak Haji Sultan Aulia, bahwa tugas organisasi itu 3. Pada zaman Pak Haji Kiai Haji Sultan Abdul Aziz Sultan Aulia, tugas itu ditambah 1 menjadi 4. Ini yang saudara sekalian juga harus mengenali apa tugas organisasi. Yang pertama, tugas daripada organisasi khususnya LD ini adalah yang 1, pertama adalah gambui pejabat. Gambui pejabat dan tokoh-tokoh yang ada di lingkungan strategisnya. Itu digambui. Oleh karena itu, kalau pengurus organisasi sibuk untuk ke sana menghadiri ini, itu memang tugasnya, tapi itu bukan menjadi alasan untuk tidak lancar 5 bab dan sambungnya. 5 bab sambungnya harus tetap. Ya. Jadi 1, gambui, itu tugas pertamanya. Tugas kedua adalah, yang tugas kedua ini cukup berat, ngatasi gegeran. Ketika terjadi permasalahan-permasalahan terkait dengan kasus atau sesuatu yang terjadi kepada baik itu jamaah maupun kelompok jamaah, baik itu yang menimbulkan itu organisasi ataupun perorangan atau siapapun, dampaknya itu menjadi tugas organisasi untuk mengatasi permasalahan-permasalahan itu. Yang ketiga tugasnya adalah menjadi baju jamaah, menutupi jamaah, dalam tanda kutip adalah fatonah, menutupi bitonah di dalam jamaah. Menjadi baju jamaah, nutupi jamaah. Itu tugas ketiga. Lah, adapun tugas yang keempat adalah membantu keimaman. Namanya membantu itu tidak merusui, harus seiring, karena membantu namanya. Membantu keimaman ngeramut jamaah. Ini yang terakhir ini merupakan tugas tambahan yang diberikan oleh keimaman yang sekarang. Jadi supaya pengurus organisasi tidak hanya keluar saja, tapi juga punya kewajiban untuk membantu keimaman. Tujuannya supaya komunikasi juga lancar, ada seiring dengan tugas-tugas keimaman, sehingga segala sesuatunya bisa berjalan seiring. Diharapkan di sini mekanisme musyawarah bisa jalan, segala sesuatunya jalan, maka kemudian organisasi ini bisa berjalan dengan baik, jamaah juga berjalan baik, tidak ada benturan antara keimaman dan organisasi, antara jamaah dengan organisasi tidak terjadi benturan. Itu 4 tugas pokoknya. Tentang yang namanya keamiran. Ini karena kalau di Jokam di Islam Jamaah ini tuh titik poinnya itu memang amir nih. Karena apa? Begitu kita nggak punya amir, nggak sah Islamnya. Ini loh di Jokam kan cuma ini sebetulnya. Ya, jadi kalau kita mau persempit, kalau kita mau mengkerucut ya, sebenarnya permasalahan inti utama di Jokam, di mana berjuta-juta orang atau nggak tahu sekarang jumlahnya berapa ya yang masih percaya di tracknya Jokam itu karena apa? Masih percaya kalau nggak punya amir, artinya Islamnya tidak sah, artinya sama dengan kafir, artinya sama dengan neraka. Itu aja sebetulnya titiknya. Dan saya uber itu. Tidak ada satupun kebenaran yang tersembunyi, apalagi di atas namakan Al-Quran dan hadis. Contoh ya, kita sama-sama tahu, Jokam selalu ngomong seluruhnya dinisbatkan ke Al-Quran dan hadis. Contohnya Rasulullah SAW. Nah, sekarang kalau memang punya contohnya Rasulullah SAW, artinya pernah nggak Rasulullah menyembunyikan kebenaran agama ini?
Bener nggak? Walaupun kita fight on di depan kita nih sama siapa? Nasrani, Yahudi, kita berani speak up, kita berani argumen. Karena agama kita ini ilmiah. Jadi bisa dipertanggungjawabkan dengan logika, apalagi dengan dalil. Nomor satu dalil nih. Kita nggak pakai akal, ada dalil nih di sini. Jadi tolong buktikan kalau memang kalian semua menganggap ini benar. Satu aja. Jangan pernah berbohong dengan satu statement, kami tidak memiliki imam, kami tidak memiliki amir. Tolong betul-betul kalian benar-benar harus berani bicara dan bersuara. Oke? Pertama, kebenaran tidak boleh tersembunyi. Kedua, kebenaran lagi-lagi tidak boleh dibungkus dengan kebohongan dalam alasan apapun. Dalam baju bernama apapun. Bitonah, whatever, apalah namanya. Oke? Karena lagi-lagi tidak pernah sedikit pun, contoh kita, Rasulullah SAW mengajarkan membungkus kebenaran agama kita dengan berbohong. Tidak ada satu riwayat pun, dalil pun seperti itu. Jangan pernah tersembunyi dan jangan pernah berbohong. Oke?